Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 18 bulan 4 2022, saya akan sampaikan kepada saudara bahwa kita akan segera memasuki masa panen raya di akhir zaman. Saudaraku, ini adalah masa yang ditunggu-tunggu. Ini bukan masa yang menyedihkan kalau bagi orang yang dekat akan Tuhan, tetapi ini merupakan masa yang betul-betul luar biasa mengerikan bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Saudara, masa panen raya di akhir zaman, saudaraku, ini adalah dalam arti positif, yaitu orang-orang yang akan panen 7 perkara besar di akhir zaman, seperti ditulis dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Siapa yang akan panen dengan panen positif ini? Panen dengan berbagai macam hikmat kuasa dari Tuhan. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini yang akan dipanen pertama oleh orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Kenapa orang-orang ini bisa panen hal-hal positif, 7 perkara dahsyat yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh umat manusia? Karena sebelumnya mereka sudah menabur segala sesuatu yang baik, benar, dan positif. Jadi kalau saudara ingin memanen 7 perkara itu, saudara harus menabur. Apa yang ditabur? Yaitu segala sesuatu yang baik, benar, positif, dan kudus. Dikatakan dalam satu ayat, yang ditabur oleh orang-orang yang akan memanen 7 perkara besar ini adalah, saudaraku, mereka menabur di dalam roh. Mereka menabur di dalam kebenaran. Maka mereka layak nanti menerima panen-panen yang positif ini. Saudaraku, jadi mereka adalah orang-orang yang selama ini menabur di dalam roh dan kebenaran. Ayo saudara, kalau saudara ingin panen raya dalam kegerakan kitab Wahyu, di mana zaman semakin sulit tetapi saudara akan diberi kuasa, saudara akan diberi kekayaan, saudara akan diberi hikmat, diberi kekuatan, diberikan hormat, diberikan kemuliaan dan puji-pujian. Kalau saudara menabur di dalam roh dan kebenaran. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang menaburnya benar. Maka mereka akan panen sesuatu yang luar biasa di 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Dan kita sudah sangat dekat kepada saat-saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang kedua, kalau pertama tadi ini dalam panen yang positif, kemudian yang kedua ini ada orang-orang yang akan panen yang negatif. Mereka akan panen masalah. Saudaraku, mereka akan panen bencana. Mereka akan panen kebinasaan dan kesulitan hidup. Siapa mereka, saudaraku? Mereka adalah orang-orang yang selalu menabur di dalam daging dan hawa nafsu. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Jadi kalau seseorang itu menghendaki di dalam panen raya itu dia memanen sesuatu yang positif, maka hendaknya dia menabur di dalam roh dan kebenaran. Mulai saat ini berbuat baik, berbuat benar, menabur kebaikan, menabur kebenaran. Saudara, tetapi kalau saudara tidak menabur dalam hal kebenaran, saudara menabur di dalam daging dan hawa nafsu, maka dalam 7 tahun terakhir ini, saudara akan panen masalah, saudara akan panen bencana, saudara akan panen dengan kesulitan hidup. Kalau itu tadi, saudaraku, orang-orang yang baik, yang benar, yang kudus, yang menabur di dalam roh dan kebenaran, mereka akan panen 7 perkara positif. Tetapi orang-orang yang menabur di dalam daging, dalam kecemaran hawa nafsunya,
mereka akan memanen 21 malapetaka akhir zaman yang wujudnya 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Jadi ada 2 panen ya saudaraku. Yang pertama ini panennya orang-orang benar. Mereka akan diberikan oleh Tuhan kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Tetapi bagi orang yang menabur di dalam roh, di 7 tahun terakhir itu mereka akan panen masalah, panen bencana, panen malapetaka, panen wabah. Saudara, karena yang ditabur juga adalah hal-hal yang buruk. Mereka menabur dalam daging. Saudaraku, jadi kita hendaknya memahami hal ini. Panen raya di akhir zaman ini, saudaraku, ada 2 kelompok. Yang pertama itu orang-orang yang biasa, sudah terbiasa bahkan terlatih menabur di dalam roh dan kebenaran. Mereka akan memanen kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Tetapi mereka yang selama ini menabur di dalam hawa nafsu dan kedagingan mereka akan panen malapetaka, mereka akan panen masalah, mereka akan panen bencana, bahkan panen kebinasaan. Saudaraku, yang wujudnya itu nanti adalah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Itu yang akan dipanen oleh orang-orang yang menabur dalam daging. Saudaraku, tapi orang-orang yang menabur di dalam roh, Tuhan katakan yang akan dipanen itu 7 perkara positif. Saudara perhatikan baik-baik ini. Orang-orang yang menabur di dalam roh dan kebenaran, itu yang akan dipanen juga adalah roh dan kebenaran. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12 yang dipanen 7 perkara besar. Sementara orang yang menabur di dalam hawa nafsu dan kedagingan, mereka akan panen masalah, panen kesukaran hidup, panen bencana, panen kebinasaan yang wujudnya 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 bokor. Saya minum dulu agak serak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Saudaraku, Tuhan melalui Rasul Paulus, melalui suratnya kepada jemaat di Galatia sampai ngomong mengenai tabur tuai, sampai Tuhan ngomong jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itulah sebabnya dalam 7 tahun terakhir, masa panen besar, masa panen luar biasa itu, saudaraku, orang yang menabur dalam roh dan kebenaran itu pasti akan menuai 7 perkara besar. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Kemudian orang yang menabur di dalam kedagingan dan hawa nafsu, mereka akan panen malapetaka, mereka akan panen kesukaran hidup, mereka akan panen berbagai macam bencana yang wujudnya 21 macam malapetaka. Sampai Tuhan ini mengingatkan dalam Galatia pasal 6 ini ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, ini artinya apa tuh, saudaraku? Ini jaminan pasti. Kalau yang saudara tabur itu sesuatu yang benar, pasti saudara panennya itu sesuatu yang baik. Kalau yang saudara tabur itu sesuatu yang baik, benar, kudus, maka panennya pasti sesuatu yang baik, benar dan kudus. Kalau saudara menghendaki panen 7 perkara yang besar tadi, saudara harus menabur yang baik, benar dan kudus. Jadi apa yang diterima, saudaraku, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, kalau orang menabur benih jagung, kemudian tumbuhnya itu ilalang, misalkan seperti itu yang dikatakan Tuhan sesat.
Saudaraku, ini sesuatu yang tidak masuk akal, saudaraku. Oleh karena itu, saya peringatkan sekali lagi, di dalam kitab Wahyu ini Tuhan melaksanakan panen besar-besaran. Orang-orang yang menabur di dalam roh dan kebenaran ini akan menuai 7 perkara besar. Tetapi orang-orang yang menabur di dalam kedagingan itu akan menuai bencana, menuai di dalam dagingnya, menuai kehancuran. Karena Tuhan sudah ngomong bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tadi saya katakan, kalau orang nanam jagung itu keluarnya jagung, saudaraku. Kalau ada orang yang ngomong nanam jagung, tumbuhnya itu ilalang, tumbuhnya itu padi, saudaraku, itu sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat. Jadi kalau ada orang ngomong menabur dalam daging kok nanti menuai 7 perkara yang besar, itu keliru, itu sesat. Saudaraku, kalau orang sudah menabur kebaikan, menabur dalam roh dan kebenaran, tapi menuainya bencana, itu sesat. Itu maksud dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ke-9 ini. Jadi dalam kitab Wahyu itu memang ada 2 yang dipanen oleh Tuhan. Yang pertama yaitu orang-orang yang menabur di dalam roh dan kebenaran. Mereka akan menerima 7 perkara. Karena yang ditabur itu sesuatu yang benar, akhirnya menerima sesuatu yang benar, akhirnya menuai sesuatu yang benar. Di lain pihak ada orang-orang yang menabur di dalam kedagingan, maka mereka juga akan menuai di dalam kedagingan, menuai kesulitan hidup, menuai berbagai macam bencana, menuai berbagai macam wabah. Yang puncaknya itu 21 malapetaka akhir zaman. Ini maksud Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudaraku, jadi apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kalau memang saudara itu menabur dalam roh dan kebenaran, saudara tidak akan menuai sesuatu yang buruk. Saudara akan menuai sesuatu yang baik, benar, dan kudus. Tapi kalau yang saudara tabur itu sesuatu yang tidak baik, itu pasti, saudaraku, saudara akan menuai sesuatu yang tidak baik juga. Dan ini dikatakan sampai Tuhan ngomong, jangan sesat. Karena kalau ada orang yang menabur, katanya menabur dalam roh dan kebenaran, ternyata menuainya itu bukan sesuatu yang baik dan benar, itu sesuatu yang nggak benar. Saudaraku, kita akan pelajari selanjutnya Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Matius pasal 34 ayat 24 sampai 30. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang? Di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Waktu menuai itu akhir zaman. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal yang ke-14 nanti kita akan baca. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai. Para penuai ini malaikat. Kalau nanti pelaksanaannya adalah orang-orang yang disebut sebagai 7 bintang, hamba-hamba Tuhan, pelaksana keputusan rahasia Tuhan di akhir zaman. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas
berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lubungku. Jadi ada dua. Yang pertama itu panen ilalang. Itu orang-orang yang tadi menabur dalam daging. Itu seperti ilalang. Nanti akan dibakar, saudaraku, di dalam neraka yang kekal. Kemudian yang satu, saudaraku, ini panen gandum. Ini panen jiwa-jiwa. Saudaraku, saya beritahu saudara, jiwa manusia itu tidak kelihatan, saudaraku. Oleh karena itu, kita bisa memanen jiwa manusia dari seluruh penjuru bumi lewat pelayanan Imam Besar Agung, saudaraku. Ini pelayanan yang menjangkau seluruh penjuru bumi, baik dari Indonesia, Australia, Amerika, saudaraku. Bisa kita panen, saudaraku, karena yang kita panen itu jiwa manusia. Kapan kok panen itu terjadi, saudaraku? Panen jiwa itu terjadi ketika hamba Tuhan, ketika seseorang itu bisa membawa jiwa itu taat, membawa seseorang itu taat kepada firman Tuhan. Saudaraku, itulah panen raya di akhir zaman. Taat, percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun jauh, saudaraku. Kalau saudara mengimani firman yang saya sampaikan, pembukaan rahasia firman yang saya sampaikan, saudara termasuk jiwa-jiwa yang dituai, yang dimasukkan di dalam lumbungnya Tuhan. Saudaraku, saya baca lagi Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Baiklah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas, lalu dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke lumbungku. Amin. Saudaraku, jadi memang ada dua penuaian dari awal tadi saya sampaikan. Yang menabur di dalam roh dan kebenaran akan menuai 7 perkara dasar yang tertulis dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-12. Tetapi bagi siapa yang menabur di dalam kedagingan dan hawa nafsu, mereka pasti akan menuai berbagai macam hal buruk. Mereka panen masalah, mereka panen bencana, mereka panen kebinasaan. Itu karena mereka menabur sesuatu yang keliru. Sampai Tuhan ngomong, jangan sesat. Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau saudara itu memang menabur sesuatu yang positif, baik, benar, dan kudus, pasti yang saudara panen itu adalah 7 perkara yang baik, benar, dan kudus tadi. Tapi kalau taburan saudara itu sesuatu yang tidak baik, saudara akan panen masalah, panen malapetaka, panen kesulitan hidup. Sampai Tuhan ngomong akan hal ini, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi menurut apa yang saudara tabur, saudara akan tuai di akhir zaman ini, di 7 tahun terakhir ini. Kalau yang saudara tabur itu firman dan roh, saudaraku, saudara menabur dalam firman dan roh, saudara akan menuai 7 perkara besar. Tapi kalau saudara itu menabur di dalam hawa nafsu dan kedagingan, saudara akan menuai kesulitan hidup dan berbagai masalah yang berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ayat 16, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ayat 17, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam,
Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Amin. Saudaraku, ini dua panen juga. Yang pertama dipanen untuk dimasukkan di dalam bait sucinya Tuhan. Saudaraku, ini yang memanen Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini panen bencana. Itu untuk orang-orang yang menabur di dalam daging. Mereka akan menuai masalah, menuai bencana, menuai kesulitan hidup, karena yang ditabur memang sesuatu yang seperti itu. Rasul Paulus katakan tadi, jangan sesat. Kalau seseorang itu menaburnya di dalam roh dan kebenaran, pasti yang dituai juga sesuatu yang baik dan benar. Tetapi kalau orang itu menuai di dalam kedagingan, maka pasti yang dituai juga adalah, saudaraku, di sini dikatakan, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Orang yang menabur dalam daging akan dituai dagingnya, saudaraku, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200.000 mil. Amin. Saudaraku, sukacita sekali. Jadi saya beritahu saudara, dalam kitab Wahyu 7 tahun terakhir kita akan mengalami panen besar. Yang satu akan panen 7 hal yang dahsyat. Saudaraku, seperti ditulis di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-12, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian itu bagi orang yang menabur benar, menabur di dalam roh dan kebenaran. Kemudian yang satu lagi, akan ada orang-orang yang mengalami panen masalah, panen bencana, panen kebinasaan. Itu nanti meluncurnya dari 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, ini akan terjadi di 7 tahun terakhir. Saudaraku, maka sekarang saudara menaburlah di dalam roh dan kebenaran, supaya saudara menerima tuaian yang benar juga, tuaian yang baik juga. Mustahil kalau saudara menanam sesuatu yang baik dan benar, saudara menuai sesuatu yang buruk. Itu mustahil, itu sesat. Rasul Paulus katakan begitu. Kalau engkau memang menabur di dalam roh dan kebenaran, saudaraku, itu mustahil saudara menuai sesuatu yang buruk. Rasul Paulus sampai ngomong, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kita harus berpikir lurus, jangan berpikir sesat. Nanam jagung keluarnya singkong, saudaraku, ini ilmu sesat, saudaraku. Kalau nanam jagung keluarnya singkong tuh nggak benar. Nanam jagung ya keluarnya jagung, saudaraku. Itu maksud Rasul Paulus. Jadi akhir zaman akan ada seperti itu. Panen raya. Yang positif akan menuai positif, yang negatif akan menuai yang negatif pula, yaitu bencana, berbagai macam kesulitan hidup, masalah, sudah berbagai macam hal yang membuat daging ini seperti diperas dalam kilangan anggur murka Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam 7 tahun terakhir ini, karena waktunya sudah dekat, saudaraku, saudara harus benar-benar belajar menabur hal-hal yang baik, benar, dan kudus. Dan saya yakinkan kalau saudara menabur dalam kebaikan, kebenaran, dan kekudusan, maka yang akan saudara tuai adalah 7 perkara yang besar. Tapi kalau saudara menabur di dalam hawa nafsu, maka saudara akan menuai sesuatu yang
mengerikan. Saudara, support kami ya, kami akan segera launching lagu baru saya yang saya beri judul apa Pak Tito? Hujan Akhir ya. Lagu Hujan Akhir ini karya saya sebelum kita memasuki kegerakan Kitab Wahyu. Betul-betul kiranya ini menjadi berkat ya, ini sedang dalam proses. Salam dan doa berkat Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung memberkati. Haleluya. Amin.